kelima, Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Seperti inilah, bisa mendekat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sebelah kirinya seperti ini ya. Ini makam para wali Allah semua ya, alimil ulama. Sebelah sana tuh ada batu yang sangat aneh sekali. Batu apa ini ya? Nah ini entahlah. Katanya sih itu tuh sarang semut. Yuk, terima kasih kepada Mamang Bibi Sadayana yang sudah menonton channel Mang Sejo. Bantu terus ya. Semoga Mamang Bibi Sadayana dapat pahala kalau subscribe ya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kembali lagi di channel Mang Sejo. Kali ini Mang Sejo melanjutkan ziarah ya, wisata religi ke makam Sultan Banten keempat dan kelima. Ini alamatnya ada di Kenari. Seperti apa lokasi di dalamnya? Ayo ikutin Mang Sejo. Kalau kita sudah sampai jembatan kuning ini, patokannya ada masjid ini ya. Nah, kita belok kiri. Masjid Jami Al-Ittihad, kita belok kiri. Nah, ini gerbang Kesultanan Kenari. Hayu orang sholawatan, orang ngadoa bebarengan supaya kondisi segera membaik seperti semulanya. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
Kali ini Mang Sejo ziarah ditemani Mang Topik lagi nih ya. Jadi pasti ini Mamang Bibi Sadayana sudah rindu sama Mang Topik ya. Ziarah sama Mang Topik ya. Oke, sebelum ziarah tekan dulu dong tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaham mu'minina antum lana salafun wa nahnu insyaallah. Assalamualaikum ya wali Allah wa nusayru bi syafaatikum lakum. Absyiru bi anna Allah yasmaa'ukum. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begini sejarah Sultan Banten keempat. Sepeninggal Sultan Maulana Muhammad, tahta Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir yang saat itu masih berusia 5 bulan. Sehingga sampai dengan dewasa, kepemimpinan Kesultanan Banten dipegang oleh para wali pengasuhnya sebagai Patih Mangkubumi Kesultanan Banten. Pada bulan Januari 1624, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir yang memegang kekuasaan Kesultanan Banten pada tahun 1596 sampai 1651 sepenuhnya memegang kekuasaan atas Kesultanan Banten karena ia dipandang sudah cukup dewasa. Setelah memegang tahta Kesultanan Banten, bidang pertanian, pelayaran, dan kesehatan rakyat menjadi perhatian utama Sultan Banten ini. Selain itu, ia pun berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara Islam. Sultan Abdul Mafakhir dapat bersikap tegas. Misalnya, ia menolak mentah-mentah kemauan VOC Belanda yang hendak memaksakan monopoli perdagangan di Banten. Keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada merupakan sumber konflik antara Banten dan VOC. Konflik tersebut semakin menajam seiring dengan semakin kuatnya kedudukan VOC di Batavia sejak 1619. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, VOC menerapkan blokade terhadap pelabuhan niaga Banten dengan melarang dan mencegat jungjung dari Cina dan perahu-perahu dari Maluku yang akan berdagang ke pelabuhan Banten. Blokade ini mengakibatkan pelabuhan Banten menjadi tidak berkembang sehingga mendorong orang-orang Banten untuk memprovokasi VOC dengan cara menjadi perompak di laut dan perompak di darat. Tindakan ini dibalas oleh VOC dengan melakukan ekspedisi ke Tanam, Anyer, Lampung, dan kota Banten sendiri berkali-kali diblokade. Situasi ini mendorong terjadinya perang antara Banten dan VOC pada bulan November 1633. 6 tahun kemudian, kedua belah pihak menandatangani perjanjian perdamaian. Meskipun selama 2 dasawarsa berikutnya hubungan mereka tetap tegang. Pada tahun 1636, beliau beserta sang putra mahkota dari Syarif Mekah dengan otorisasi Kesultanan Turki memberikan pengesahan gelar Sultan kepada beliau dan putra mahkota. Dengan demikian, beliau adalah Raja Islam di Nusantara yang pertama kali resmi menggunakan gelar Sultan. Beliau juga seorang ulama yang soleh dan ahli dalam bidang tasawuf. Beliau meninggalkan karya tulis yang berjudul Insan Kamil. Pada 10 Maret 1651 beliau meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Kenari, Banten. Masya Allah. Selanjutnya, sejarah Sultan Banten kelima. Pada 1636, Syarif Mekah di Arab di bawah otorisasi Kesultanan Turki turut memberikan pula gelar Sultan kepada putra mahkota Sultan Banten, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, dengan Sultan Abdul Ma'ali Ahmad
Penggelaran ini secara administratif membagi pembagian tugas sang putra mahkota sebagai sultan, wakil yang membantu mengurus urusan dalam negeri Banten. Sedangkan sultan penuh lebih mengurus urusan luar negeri Banten. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad berjasa mengedarkan uang Banten yang dibuat dari besi dan timah. Beliau meninggal lebih dulu daripada ayahnya, yakni pada tahun 1650, sehingga kepewarisan tahta jatuh kepada anak beliau atau cucu dari Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, yakni kepada Pangeran Surya yang bergelar Sultan Abdul Fattah alias Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, begitulah sejarah singkat yang Mang Sejo dapatkan dari berbagai sumber. Di konten selanjutnya Mang Sejo akan mengajak Mamang Bibi Sadayana ziarah ke makam Sultan Ageng Tirtayasa yang makamnya ada di Tirtayasa sana. Wallahu alam benar atau tidaknya ya. Karena ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, sudah semestinya kita sebagai masyarakat Indonesia menghargai para pahlawan. Salah satunya ya kita mendoakan beliau. Terima kasih sudah menonton channel Mang Sejo, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Nah, Wisadayana seperti inilah ya di dalam komplek pemakaman Sultan Banten Abdul Mufakhir, Sultan Banten keempat ya. Setelah Sultan Maulana Muhammad yang ada di Serambi Masjid Banten Lama, dan di dalam juga di sini ada Sultan Banten yang kelima, Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Seperti inilah bisa mendekat. Assalamualaikum ya ahlul Sallallahu Rabbuna ala Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ini makam para beliau semua ya, alimul ulama. Sebelah sana tuh ada batu yang sangat aneh sekali. Batu apa ini? Nah, entahlah. Katanya sih itu tuh sarang semut. Sarang semut. Yuk, terima kasih kepada Mamang Bibi Sadayana yang sudah menonton channel Mang Sejo. Bantu terus ya. Semoga Mamang Bibi Sadayana dapat pahala kalau subscribe ya. Turun. Kayu daun